Sistem pernapasan manusia. Pernapasan merupakan salah satu tanda vital yang paling utama di tubuh. Seseorang bisa bernapas berkat kerja sistem pernapasan yang baik. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sebelum mengetahui cara kerja sistem pernapasan pada manusia, kita harus terlebih dahulu mengenali organ yang berperan pada sistem ini. Sistem pernapasan pada manusia terbagi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Pertama yaitu sistem pernapasan bagian atas. Pada sistem pernapasan bagian atas terdiri dari rongga hidung, sinus, dan laring. Yang pertama yaitu rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk hidung. Kedua yaitu sinus, adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup. Lalu ada juga organ yang memiliki peran dalam pengumpulan udara yang masuk dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Yang terakhir itu ada laring, yaitu ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Lalu ada sistem pernapasan bagian bawah. Sistem ini terdiri dari bronkus kiri dan kanan, paru-paru, dan diafragma. Sebelumnya, terdapat organ yang merupakan jalan nafas utama menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan, tepatnya di bawah laring. Lalu ada bronkus kiri dan kanan, yang merupakan cabang dari trachea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronchiolus. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir itu diafragma, yaitu otot pernapasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian, sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Nah, kita sudah mempelajari nih organ-organ pernapasan. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem pernapasan. Kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Terlihat pada gambar, bisa dilihat itu pertama jika kita menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Lalu udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Yang ketiga yaitu udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang ke sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga berperan dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil. Dalam istilah medis, kemampuan menyeimbangkan kondisi ini disebut hemostasis. Sistem pernapasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sederhana. Namun satu kali hembusan, setiap organ bekerja sama untuk mendapatkan oksigen demi kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh. Bila satu hal tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernapasan secara keseluruhan juga bisa terganggu. Salah satunya yaitu emfisema. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya sesak atau sulit bernapas. Alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika bernapas. Pada penderita emfisema, alveolus mengalami kerusakan dan pecah, sehingga terbentuk satu kantong udara besar.
Terbentuknya kantung udara tersebut mengakibatkan luas area permukaan paru-paru menjadi berkurang dan kadar oksigen yang mencapai aliran darah pun menurun. Selain itu, rusaknya alveolus juga akan mengganggu proses keluarnya udara berisi karbon dioksida dari paru-paru. Akibatnya, paru-paru bisa membesar secara perlahan karena udara terperangkap dan menumpuk di dalam kantung udara. Apa ya penyebabnya? Penyebab utama terjadinya emfisema adalah paparan jangka panjang zat yang dapat mengiritasi paru-paru, seperti asap rokok, polusi udara, asap atau debu bahan kimia dari lingkungan. Meski jarang terjadi, emfisema juga dapat disebabkan oleh kelainan genetik, yaitu defisiensi alfa-1 antripsin. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan protein alfa-1 antripsin, yaitu protein yang berfungsi untuk melindungi jaringan elastis pada paru-paru. Lalu ada faktor risiko emfisema, yaitu memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok, menetap atau bekerja di lingkungan yang mudah terpapar polusi udara seperti lingkungan pabrik atau industri, lalu berusia 40 tahun ke atas, dan memiliki riwayat defisiensi alfa-1 antripsin atau penyakit paru obstruktif dalam keluarga. Adapun gejala pada emfisema. Pada gejala yang umum, penderita mengalami sesak nafas, terutama saat beraktivitas, batuk yang terus-menerus dan mengeluarkan dahak, dan sesak atau nyeri di dada. Jika sudah semakin parah, gejala yang dapat ditimbulkan yaitu penurunan nafsu makan, infeksi paru-paru, mudah lelah, sakit kepala di pagi hari, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, pembengkakan pada kaki, gangguan tidur, dan depresi. Untuk itu, jika kita terkena penyakit ini, kita harus tahu bagaimana pengobatan untuk penyakit emfisema ini. Emfisema tidak bisa diobati sepenuhnya, namun beberapa penanganan dapat meredakan gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kemampuan pasien untuk dapat beraktivitas dengan normal. Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yaitu berupa berhenti merokok jika pasien adalah perokok aktif, menghindari asap rokok atau polusi udara lainnya yang bisa mengiritasi paru-paru, lalu mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, dan berolahraga secara rutin yang telah disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien. Lalu pengobatan emfisema selanjutnya yaitu pemberian obat-obatan seperti bronchodilator, yaitu obat pelaga nafas seperti tiotropium dalam bentuk obat sirup untuk meredakan gejala sesak nafas. Yang kedua yaitu kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan meredakan gejala. Yang terakhir itu antibiotik untuk penderita emfisema yang mengalami infeksi bakteri. Pengobatan yang ketiga yaitu berupa terapi, seperti rehabilitas paru atau terapi fisik dada, konsultasi gizi, terapi oksigen bagi penderita emfisema yang mengalami kekurangan oksigen di dalam paru-paru. Yang keempat itu operasi. Jenis operasi yang dilakukan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi pasien. Bagi penderita emfisema berat, operasi pengangkatan paru dapat dilakukan untuk mengangkat jaringan paru-paru yang mengalami kerusakan, sehingga jaringan yang tidak mengalami kerusakan dapat bekerja lebih efektif. Selain operasi tersebut, transplantasi paru juga dapat dilakukan pada pasien yang mengalami kerusakan paru-paru parah. Namun tindakan ini belum tersedia di Indonesia. Pengobatan yang terakhir yaitu komplikasi emfisema seperti pneumothorax, pneumonia, hipertensi pulmonal, dan gangguan pada jantung. Selain itu, karena merupakan salah satu jenis penyakit paru obstruktif kronis, emfisema juga dapat meningkatkan risiko penderitanya terkena COVID-19 dengan gejala yang lebih berat dan berakibat fatal. Untuk menghindari penyakit ini, kita juga perlu tahu cara pencegahannya. Langkah yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah emfisema adalah dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok. Selain itu, asap-asap lain seperti asap kendaraan sebisa mungkin juga dihindari. Kenakan masker untuk mengurangi paparan zat di udara yang dapat mengiritasi paru-paru, terutama jika bekerja atau menetap di lingkungan yang berisiko menyebabkan paparan zat tersebut dalam rangka waktu panjang.
hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.